Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 621. Gila, apa arti tiga huruf terakhir TXT? Zhang Xinyan bertanya, menatapnya beberapa kali, dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul di benaknya, dokumen teks. Novel di ponsel semuanya dalam format ini. Anda telah membaca berapa banyak novel tentang wanita korup, dan Anda tahu ini dengan sangat baik. Chen Gila tidak bisa berkata-kata dan membalas, huruf pertama semuanya adalah inisial pinyin, dan tiga huruf terakhir pasti juga inisial pinyin, jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Ini apa singkatan dari TXT? Senin sebelumnya adalah waktunya, dan kelas kimia juga bisa dianggap sebagai waktu atau tempatnya. Mungkinkah itu orang yang dituju? Memikirkan hal ini, Chen Feng buru-buru berkata kepada Zhang Xinyan, saya kira ini seharusnya Satianxia yang memberitahu kita bahwa waktu, orang, dan tempat adalah tiga elemen dari permainan berikutnya. Jadi tiga huruf terakhir seharusnya menjadi huruf pertama dari pinyin dari nama seseorang. Senin seharusnya besok. Sekarang hubungi semua kepala sekolah di Departemen Sekolah Menengah. Pertama-tama tanyakan kepada siswa sekolah menengah atas jadwal kelas mereka. Jika ada kelas yang mengadakan kelas kimia besok, hubungi guru kelas itu. Daftar nama kelas juga datang. Apakah kamu mengerti? Zhang Xinyan mengangguk panik dan mulai menelepon. Dalam 10 menit, semuanya telah diklarifikasi. Dia berkata kepada Chen Feng, orang gila, izinkan saya berkata dengan jelas. Ada dua kelas siswa sekolah menengah atas yang memiliki kelas kimia besok. Kelas 1 dan 4, 2 dan 5, dan 3 dan 6 telah berbagi guru, dan kursusnya adalah pada dasarnya sama setiap hari. Besok, kelas 1 dan kelas 4 ada kelas kimia, yang masing-masing merupakan kelas ketiga dan keempat di pagi hari. Chen Feng mengangguk dan bertanya, apakah daftar nama untuk kedua kelas ini akan datang? Saya sudah memintanya, kirimkan segera. Begitu Zhang Xinyan selesai berbicara, teleponnya berdering. Dia membuka ponselnya dan melihatnya, dan berkata dengan gembira, sudah terkirim, lihat. Chen Feng berkata kepada Zhang Xinyan, jika itu benar-benar pinyin seorang siswa di dua kelas ini, nama belakangnya seharusnya pinyin dari T. Kalau dipikir-pikir, tidak banyak nama keluarga dengan T sebagai huruf pertama dalam pinyin. Hanya ada beberapa di antaranya, Tang, Tang, Tong, dan Teng. Mari kita mulai dengan siswa pertama. Di sana hanya beberapa nama keluarga. Berhenti saja. Mari kita periksa apakah inisial pinyin dari nama belakang tersebut sesuai dengan XT. Dengan cara ini, kita dapat memastikan apakah tebakan kita benar. Pikiran Zhang Xinyan sedikit bingung sejenak, dan dia mengangguk kosong dan berkata, kalau begitu aku akan mulai membaca nama-nama kelas 1, Wu Yifan, Huang Zitao, Lu Han, Zhang Yixing, Tang Xiaoti. Setelah membaca Tang Xiaoti, Zhang Xinyan mengangkat kepalanya dan menatap Chen Feng. Nama keluarga saya Tang, dan huruf pertama dalam pinyin adalah T. Berbakti. XT, ya, seharusnya anak ini. Chen Feng sangat gembira dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Tampaknya kesimpulan sebelumnya tidak salah. Menurut informasi yang tersedia saat ini, Satianxia seharusnya melakukan sesuatu terhadap siswa bernama Tang Xiaoti ini. Sama seperti Guru Wang dan Xie Xiaolong, mereka menginspirasi emosi fisik tertentu. Lalu di kelas kimia besok, anak ini mungkin akan melakukan sesuatu yang impulsif. Memikirkan hal ini, Chen Feng buru-buru berkata kepada Zhang Xinyan, telepon dan minta guru kelas-kelas 1 untuk melihat di mana teman sekelas Tang Xiaoti ini tinggal. Zhang Xinyan mengangguk dan berbalik untuk membuat panggilan telepon. Setelah beberapa saat, Zhang Xinyan mendapatkan alamat rumah Tang Xiaoti dan berkata kepada Chen Feng, orang gila, kamar 301, gedung 3, rumah keluarga Tianhai, Jalan Fengcheng. Setelah mendapatkan jawabannya, Chen Feng buru-buru berbalik dan memperingatkan sambil berjalan, tetap di rumah, jangan kemana-mana, awasi Wang Xinyao, jangan biarkan dia berlarian, aku akan keluar sebentar. Sekarang kita harus mencari tahu dulu apakah ada yang aneh dengan teman sekelas ini. Tang Xiaoti. Ini akan menentukan langkah selanjutnya. Oke, saya tahu. Melihat Chen Feng kembali dengan tergesa-gesa, Zhang Xinyan menjadi sedikit khawatir dan diam-diam berdoa di dalam hatinya. Setelah turun, Chen Feng keluar dari komunitas, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Li Tongzu lagi. Halo. Orang gila, saya siap dan siap berangkat kapan saja. Suara Li Tongzu terdengar dari seberang sana.
Tetapi Chen Feng berkata, Li Tua, rencananya telah berubah. Cui Jiangxi tidak boleh bergerak untuk saat ini. Sekarang bawa orang ke rumah keluarga Tianhai di Jalan Fengcheng dan kita akan bertemu di sana. Hanya hasil interogasi dari Tang Xiaoti akan menentukan apakah Satianxia akan membunuhnya atau tidak. Oke, mengerti. Meskipun aneh, Li Tongzu tidak bertanya lagi. Ini adalah kebiasaan yang saya kembangkan setelah bergaul dengan Chen Feng selama beberapa waktu. Setelah menutup telepon, Chen Feng naik taksi di depan gerbang komunitas dan langsung menuju ke tujuannya. 20 menit kemudian, kami tiba di sebuah komunitas tua bertingkat. Chen Feng merokok 2 batang rokok di depan pintu, dan akhirnya menunggu sirene berbunyi. Li Tongzu keluar dari mobil dan buru-buru berlari ke arah Chen Feng, terengah-engah dan berkata, orang gila, apa yang terjadi? Jangan banyak bertanya sekarang, kita akan membicarakannya nanti di jalan. Chen Feng menunjuk ke 3 orang yang telah ditentukan. Gedung 03, berkata kamar 301, Gedung 03. Ada seorang gadis bernama Tang Xiaoti yang tinggal di sana. Untuk membantu kasus ini atau karena alasan lain, ambillah gadis ke kantor provinsi. Perhatian, gadis ini hanya seorang siswa sekolah menengah atas, jadi dia tidak boleh menggunakan kekerasan, tapi tolong, mengerti. Tidak mudah untuk membawa pergi Tang Xiaoti. Lagi pula, identitas pihak lain cukup istimewa dan tidak ada yang ilegal. Ini hanya akan merugikan Li Tongzu, tetapi juga menguji kemampuan Li Tongzu dalam melakukan sesuatu. Mengerti. Li Tongzu mengangguk dan melambaikan tangannya. Keempat penjaga datang, dan dia secara pribadi memimpin tim ke gedung nomor 3. Hampir 30 menit kemudian, Li Tongzu keluar bersama seorang gadis yang sangat cantik, anggun dan lembut. Gadis itu seharusnya adalah Tang Xiaoti, yang masih mengenakan seragam sekolah saat ini. Saya harus mengatakan bahwa bahkan Chen Feng, yang pilih-pilih, menganggap gadis ini sangat cantik. Terutama matanya, seperti bintang yang bersinar di langit. Tetapi saat ini, mata Tang Xiaoti agak bingung. Xiaoti. Saat Li Tongzu dan Tang Xiaoti hendak mencapai Chen Feng, seorang wanita tua bergegas keluar dari koridor, terhuyung, melangkah maju dan meraih tangan Tang Xiaoti. Orang tua itu sangat baik, namun karena usianya, ada bekas basah di sudut matanya yang tidak bisa dihapus. Dia memperingatkan Tang Xiaoti dengan tatapan sungguh-sungguh, Xiaoti, kamu harus bekerja sama dengan polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Ini adalah hal yang baik, kamu tahu. Ayahmu masih hidup di surga, dan dia pasti akan bahagia. Saat dia mengatakan itu, terlihat raut wajah wanita tua itu, sedikit rasa bangga dan lega. Namun yang lebih penting, saya mengkhawatirkan cucu perempuan saya. Aku mengerti, Nenek. Tang Xiaoti tidak hanya terlihat lembut, tetapi suaranya juga lembut. Itu membuat orang merasa seperti bunga yang sangat murni yang tidak ternoda oleh dunia. Tapi saat ini, ada sedikit rasa bersalah di matanya, dan kemudian dia dengan enggan berjalan keluar halaman bersama anggota polisi. Pemandangan ini terlihat di mata Chen Feng. Matanya sedikit fokus, tapi dia sedikit bingung. Apa sebenarnya yang dilakukan Satianxia terhadap gadis ini? Tapi yang pasti tatapan bersalah di mata gadis tadi seharusnya menunjukkan bahwa dia berada di jalur yang benar. Pasti ada cerita tentang gadis ini. Bab 622. Dalam perjalanan ke kantor provinsi, Chen Feng sedang duduk di dalam mobil Li Tongzu. Dia memberitahu Li Tongzu semua yang terjadi hari ini tanpa menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan cerita Chen Feng, Li Tongzu, yang sedang mengemudi, merasa sedikit terkejut. Begitu banyak hal buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Jika Chen Feng tidak membalikkan keadaan, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan terjadi. Setelah tiba di departemen provinsi, Chen Feng tidak mengizinkan Li Tongzu membawa Tang Xiaoti ke ruang interogasi. Sebaliknya, dia meminta Li Tongzu untuk membuka pintu kantornya dan mengundang Tang Xiaoti, sehingga dia dan Li Tongzu dapat menanyainya bersama. Atau lebih tepatnya, hanya berbicara. Kamar Li Tongzu sangat megah. Meskipun Tang Xiaoti masih berstatus pelajar, terlihat jelas bahwa status Li Tongzu tidak rendah. Menghadapi tantangan besar, mau tak mau dia menjadi sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya di sana dan menggosok tangannya dengan kuat. Li Tongzu membuat sendiri 3 cangkir teh dan membawakan 1 cangkir untuk Tang Xiaoti. Sikap yang menghangatkan hati ini tiba-tiba membuat dendam Tang Xiaoti berkurang. Saat ini, Chen Feng sedang memegang file di tangannya dan melihatnya, berisi informasi tentang Tang Xiaoti yang telah dikumpulkan Li Tongzu.
Setelah melihat sekilas, Chen Feng langsung bersimpati dengan gadis cantik dan rapuh ini. Menurut berkas, ketika Tang Xiaoti berusia 3 tahun, orang tuanya bercerai. Dia tumbuh di bawah asuhan ayah dan neneknya. Dan ayahnya hanyalah seorang tukang di lokasi konstruksi, dan keluarganya miskin. 5 tahun yang lalu, ketika ayah saya sedang memperbaiki tembok di lokasi konstruksi, dia secara tidak sengaja terjatuh dari lantai 4. Meskipun dia masih hidup pada saat itu, dia lumpuh di tempat tidur. Perusahaan jasa tenaga kerja tidak membeli asuransi untuk ayah Tang Xiaoti, dan bahkan tidak menandatangani kontrak kerja. Mengetahui bahwa ayah Tang Xiaoti akan mengeluarkan uang di masa depan, dia hanya mengeluarkan 30.000 yuan dan berhenti mengurusnya. Nenek Tang Xiaoti pergi ke biro asuransi tenaga kerja beberapa kali, tetapi karena tidak ada kontrak kerja, perselisihan tetap tertahan dan tidak ada yang menanganinya. Jika dia ingin mengajukan gugatan, Tang Xiaoti masih terlalu muda, dan neneknya sudah terlalu tua. Dia tidak tahu apa-apa, dan tidak ada yang bisa membantu. Gugatan jangka panjang tidak dapat dibelanjakan sama sekali. Selain itu, ayah Tang Xiaoti terluka dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, sehingga gugatannya ditunda sepenuhnya. Biaya pengobatan hanyalah angka yang sangat besar, dan terus meningkat dari hari ke hari. Tang Xiaoti dan neneknya meminjam uang dari berbagai tempat untuk membayar perawatan medis ayahnya, menakuti semua kerabatnya dan menghabiskan seluruh tabungannya. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menjual rumah saya. Tak disangka, setelah mengetahui situasinya, ayah Tang Xiaoti bunuh diri di rumah sakit karena tidak ingin membebani keluarga. Saat ini, hanya dia dan neneknya yang tersisa di keluarga Tang Xiaoti, dan mereka masih memiliki hutang yang besar. Untuk menghidupi Tang Xiaoti dan membayar kembali uang tersebut kepada kerabat dan teman, nenek, yang berusia 60-an, bekerja dari fajar hingga senja menjual telur dan kue isi, dan dia bekerja keras untuk membesarkan Tang Xiaoti hingga usia ini. Semakin dia melihatnya, semakin tidak nyaman perasaan Chen Feng. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika Satyansia berani melakukan sesuatu yang berlebihan pada gadis ini, dia akan membunuh binatang itu. Teman sekelas Tang Xiaoti, tahukah kamu mengapa kami mencarimu? Chen Feng bertanya dengan lembut sambil meletakkan informasi di tangannya. Dia tersenyum dan hanya ingin mengirim pesan ramah. Tang Xiaoti mengangkat kepalanya, menatap Chen Feng, lalu menggelengkan kepalanya. Dia terus menggosok jari-jarinya, tapi untuk sesaat, dia diam-diam menggigit bibirnya. Gerakan yang tidak disengaja itu tertangkap oleh mata tajam Chen Feng. Chen Feng berpikir sejenak dan kemudian berkata, kami tahu bahwa situasi keluarga Anda sangat sulit. Memang ada banyak ketidakadilan di dunia ini, dan kami bahkan tidak punya kesempatan untuk memilih. Tapi karena kalian sudah menderita, jangan biarkan dirimu pergi. Lakukanlah dan kupas luka di tubuhmu sampai tidak bisa disembuhkan. Kamu baru menjalani sebagian kecil dari hidupmu. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa seluruh hidupmu penuh penderitaan dan tragedi? Mungkin suatu hari, di suatu tempat, akankah seseorang memberi Anda kebahagiaan? Dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan serangkaian kata seperti itu, tetapi Chen Feng selalu merasa bahwa kisah sedih gadis ini ditekan di tubuhnya. Mungkin, Satyansia menggunakan satu atau dua di antaranya untuk merencanakan sesuatu. Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, Tang Xiaoti tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chen Feng dengan matanya yang indah. Sepertinya sesaat, dia ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia tetap menundukkan kepalanya. Mulutnya juga tertutup. Melihat ini, Chen Feng tidak ingin mengajukan pertanyaan lagi pada gadis itu, tetapi berkata kepada Li Tongzu, Li Tua, biarkan orang-orang dari rumah sakit datang dan mengambil sampel darah Tang Xiaoti dan mengujinya secepat mungkin. Alasan untuk melakukan ini, karena pelajaran yang didapat dari guru uang pendidikan jasmani. Dia sekarang khawatir Satyansia mungkin menggunakan obat, atau bahkan racun, untuk mengubah suasana hati Tang Xiaoti. Saya selalu merasa gadis lemah dan cantik ini tidak mampu melakukan tindakan kejam. Li Tongzu mengangguk dan meninggalkan ruangan. Di kantor, hanya tersisa Chen Feng dan Tang Xiaoti. Tang Xiaoti masih menundukkan kepalanya, dan Chen Feng tiba-tiba bertanya, apakah kamu kenal Cui Jiangxi? Juga, apa yang akan kamu lakukan di kelas kimia besok? Tubuh Tang Xiaoti jelas gemetar ketika dia mendengar tentang kelas kimia. Seluruh orang tampak sangat cemas dan gelisah, dan frekuensi menggosok jari juga meningkat. Tapi, masih belum ada kata-kata. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, sekarang sepertinya arahnya sudah benar. Tapi gadis ini tidak mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkannya tanpa solusi yang baik.
Setelah sekian lama, Li Tongzu memasuki kantor bersama dua dokter. Tepat di kantor, darah Tang Xiaoti diambil dan dia pergi dengan sampel darahnya. Tang Xiaoti benar-benar gadis yang lembut dan tidak melawan, dia hanya mengambil tabung darahnya dengan menyedihkan. Tunggu dengan tenang. Saya tidak tahu berapa lama saya menunggu sebelum telepon Li Tongzu berdering. Setelah dia menjawab telepon, dia melihat ke arah Chen Feng dan terus berkata, dan mengangguk. Setelah menutup telepon, dia mendatangi Chen Feng dan berbisik di telinga Chen Feng, tebakanmu bagus. Dokter baru saja mengatakan bahwa cairan tubuh Tang Xiaoti sangat tidak normal, dan banyak faktor yang mempengaruhi emosi menyimpang dari tingkat normal. Sekarang Tang Xiaoti berada di ambang bahaya ekstrim dan kemungkinan besar akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Mendengar ini, Chen Feng segera mengerti. Demikian dikatakan Satyansia, emosi manusia hanyalah naluri yang dikeluarkan oleh tubuh, berkaitan dengan banyak faktor kimiawi dalam tubuh. Satyansia adalah untuk membuktikan melalui poin ini bahwa manusia dan hewan itu serupa, mereka semua hidup berdasarkan naluri tubuh. Apa yang disebut emosi dan kesadaran semuanya adalah ilusi, dan itu tidak berarti bahwa manusia lebih maju. Lalu, apa yang ada di hati Tang Xiaoti yang digunakan oleh Satyansia? Setelah memikirkannya, Chen Feng berkata kepada Li Tongzu, kirim Tang Xiaoti ke rumah sakit dan biarkan dokter menemukan cara untuk memulihkan Tang Xiaoti. Saya hanya ingin melihat apa yang tersembunyi jauh di dalam hati Tang Xiaoti. Bab 623. Tang Xiaoti dikirim ke rumah sakit, dengan Chen Feng dan Li Tongzu menemaninya. Menurut dokter, penyebab perubahan cairan tubuh Tang Xiaoti tidak jelas. Beberapa zat yang disebut melatonin dan tiamin sangat menyimpang dari nilai normal. Zat-zat ini berdampak serius pada emosi seseorang dan dapat membuat orang merasa tertekan atau bahkan berpikir untuk bunuh diri. Satu-satunya pengobatan yang tersedia saat ini adalah pengobatan, tetapi memerlukan proses dan pada dasarnya tidak mungkin disembuhkan dalam semalam. Setelah mendengarkan cerita dokter, Chen Feng menjadi sangat marah. Satyansia sepenuhnya menggunakan tubuh manusia sebagai kelinci percobaan untuk membuktikan teori omong kosongnya. Meski marah, harus dikatakan bahwa Satyansia juga merupakan karakter mesum. Saya tidak tahu apa yang telah dilakukan pada Tang Xiaoti, tetapi seorang anak yang sangat baik mengalami perubahan fisik yang begitu besar sehingga bahkan para dokter pun tidak berdaya. Proses pengobatannya sederhana, hanya menyuntikkan beberapa obat ke Tang Xiaoti. Keluar dari ruang suntikan, Tang Xiaoti sepertinya mengalami musibah, wajahnya pucat dan keningnya dipenuhi keringat. Terutama matanya yang kusam dan kosong. Kirim dia pulang. Sambil menghela nafas pelan, Chen Feng mengambil sebungkus kertas dari Li Tongzu dan menyerahkannya kepada Tang Xiaoti. Terima kasih. Tang Xiaoti akhirnya berbicara. Itu semacam naluri pengasuhan, dan ini juga pertama kalinya dia berinisiatif untuk berbicara dengan Chen Feng. Kali ini, tidak ada polisi yang menemani. Li Tongzu mengantar Chen Feng dan Tang Xiaoti kembali ke rumah keluarga Tianhai. Saat itu sudah lewat pukul 11, dan terdapat beberapa warung makan di pintu masuk halaman keluarga, antara lain bakpao, bihun, serta panekuk dan mie goreng. Beberapa anak muda yang kembali dari kerja shift malam di akhir pekan belum berganti seragam, dan mereka duduk di sana sambil makan camilan larut malam. Mobil berhenti di gerbang kompleks keluarga, dan Chen Feng melihat sosok familiar dari jendela mobil. Itu adalah nenek Tang Xiaoti, berdiri di depan gerobak makanan ringan dengan mengenakan celemek di gerbang halaman keluarga. Truk makanan itu bertuliskan, pancake isi telur, dan wanita tua itu sedang membuatkan pancake untuk kedua anak muda itu dengan senyum ramah di wajahnya. Rasa panas membubung dan berlama-lama di depan wajah tua lelaki tua itu, membuat rasa lelah lelaki tua itu tampak tidak nyata. Pada saat itu, Chen Feng menemukan bahwa sudut mata Tang Xiaoti sudah berkaca-kaca. Tang Xiaoti keluar dari mobil terlebih dahulu dan berjalan menuju nenek. Li Tongzu kemudian berkata, orang tua itu mendirikan kiosnya pada pukul 8.30 setiap malam, mengaturnya hingga pukul 12, dan harus keluar lagi pada pukul 6.30 keesokan harinya. Ini sangat sulit, benarkah? Punya uang tunai? Chen Feng bertanya. Dia berkata, matanya masih tertuju pada jarak yang mengepul. Ini adalah gambaran nyata dari banyak orang awam, orang-orang yang berjuang di bawah tidak akan pernah dituliskan dalam buku pelajaran. Li Tongzu langsung mengeluarkan dompetnya, membukanya, mengeluarkan setumpuk RMB, dan memberikan semuanya kepada Chen Feng, sekitar 1 atau 2.000. Chen Feng mengambil uang itu dan keluar dari mobil. Saat ini, Tang Xiaoti sudah mulai membantu nenek, dan sibuk dengan sangat terampil.
Chen Feng berjalan mendekat, menjulurkan kepalanya dan melihat, tanpa sadar menjilat bibirnya, menyipitkan matanya dan tersenyum, "Nenek, beri aku 2 butir telur untuk mengisi kuenya." Mendengar suara ini, Tang Xiaoti mengangkat kepalanya dan membeku, satu waktu. Tangan yang mencuci selada berhenti. "Oke, tunggu sebentar, anak muda." Wanita tua itu bekerja dengan sangat serius, dan setelah beberapa saat, 2 pancake berisi telur kukus sudah siap, dengan aroma yang harum. Chen Feng mengambil pancake berisi telur dan menggigitnya. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Enak." Lalu dia mengeluarkan setumpuk RMB dari sakunya, menjejalkannya ke tangan lelaki tua itu dan berkata, "Nenek, saya juga seorang petugas polisi. Saya baru saja mengirim Tang Xiaoti kembali. Dia banyak membantu kami. Ini adalah hadiah dari kantor polisi." Setelah mengatakan itu, Chen Feng mengisi kue dengan 2 telur dan berbalik untuk pergi. Orang tua itu mengambil uang itu dan sempat merugi. Dan Tang Xiaoti juga tercengang. "Ayo makan." Begitu dia masuk ke dalam mobil, Chen Feng memasukkan kue berisi telur lagi ke tangan Li Tongzu. Li Tongzu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, 1.600 yuan, saya membeli 2 kue. Chen Feng makan seteguk besar dan berkata, "Kamu tidak kekurangan uang ini, mengapa kamu berpura-pura menjadi tertekan? Dunia ini adalah dunia yang indah. Klise mengatakan bahwa orang baik akan diberi imbalan, tetapi itu memang benar. Setidaknya, setelah melakukan beberapa hal, orang akan merasa nyaman." Li Tongzu menatap Chen Feng sebentar beberapa detik, dan tiba-tiba saat dia menemukan pemuda yang bahkan membuatnya takut ini sangatlah lembut. Tentu saja, mereka tidak bisa mengemudi sambil makan, sehingga mereka berdua melahap makanan di dalam mobil. Tiba-tiba, Tang Xiaoti mengetuk jendela mobil. Setelah Li Tongzu menurunkan kaca jendela, Tang Xiaoti menyerahkan 2 pancake lagi dan berkata dengan malu-malu, "Terima kasih." Di kejauhan, nenek Tang Xiaoti juga melambai kepada mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Akhirnya, Tang Xiaoti menunjukkan senyuman paling murni dan indah hari ini. Senyuman itu, seperti teratai salju yang mekar di musim panas, sangat bersih. Senyuman itu sangat tulus dan baik hati. "Sama-sama, kami akan menerimanya." Chen Feng mengambil kue itu tanpa upacara. Chen Feng memberi Li Tongzu kue berisi telur lagi dan berkata sambil tersenyum, "Satu lagi, ini akan menghemat uangmu." Keduanya bercanda ketika Tang Xiaoti, yang hendak pergi, tiba-tiba berhenti dan berlari kembali ke mobil polisi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata kepada Chen Feng, "Paman polisi, tolong tangkap aku." Chen Feng, yang sedang menggigit pancake, tidak menyangka bahwa tindakan kepeduliannya akan menggerakkan Tang Xiaoti dan memilih untuk menyerah. Artinya bunga yang ditanam dengan sengaja tidak mekar, tetapi pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja menciptakan keteduhan. Chen Feng mengundang Tang Xiaoti ke dalam mobil polisi dan tidak berniat kembali ke kantor polisi. Ketiga orang itu berada di dalam mobil polisi dan mengobrol. "Mengapa kamu membiarkan kami menangkapmu?" Chen Feng bertanya, langsung ke pokok permasalahan. Tang Xiaoti berusaha keras untuk menenangkan emosinya, dan akhirnya berkata, "Saya sudah berencana untuk membunuh guru kimia saya dan Xie Xiaolong dari kelas kami di kelas kimia besok pagi." Ketika sampai pada 2 orang ini, dia murni. Sedikit kebencian tiba-tiba muncul di matanya. Kata-kata pertama yang dia ucapkan membuat Chen Feng dan Li Tongzu terkejut. Gadis yang lemah dan lembut ingin membunuh seseorang. Sungguh sulit dipercaya. Tang Xiaoti melanjutkan, "Guru kimia kami adalah orang yang berpakaian bagus. Sejak saya masuk sekolah menengah, dia telah menipu saya ke kantor dengan berbagai dalih dan menyentuh saya berkali-kali. Ketika saya berada di tahun kedua SMA saya sekolah, dia memanggil namaku. Ketika aku menjadi perwakilan kelas kimia, setiap kali aku menyerahkan tugas, itu adalah mimpi burukku. Sekitar waktu ini setahun yang lalu, dia berada di meja yang penuh dengan tugas, memarahiku." Berbicara tentang ini, Tang Xiaoti secara naluriah dia memeluk dirinya sendiri dengan kedua tangan. Meringkuk, mata gemetar, menatap landak yang ketakutan. Bab 624. Awal cerita ini menyedihkan. Di sekolah suci, di samping pekerjaan rumah siswa, di meja guru, setetes darah merah cerah menyebar di hati yang putih bersih dan menumbuhkan bunga yang sangat jelek. Tradisi Tiongkok dan kebaikan gurunya seperti orang tua. Namun pada saat itu, sang guru berubah menjadi binatang buas dan menghancurkan kehidupan seorang anak. Chen Feng sangat bersimpati kepada Tang Xiaoti, Tuhan mengizinkan anak ini lahir di dunia ini, tetapi dia hanya membuatnya merasakan ketidakpedulian dan kesengsaraan dunia.
Segelas air dalam hidup ini sangatlah pahit, bahkan tanpa tambahan sebutir gula pun. Mengapa kamu tidak menelepon polisi? Li Tongzu, seorang petugas polisi, bertanya tanpa sadar. Dia juga membenci guru yang tidak tahu malu. Tidak ada gunanya menanyakan hal ini. Chen Feng menyela Li Tongzu. Dia paham bahwa gadis dengan kepribadian lembut akan merugi jika dihadapkan pada hal seperti itu. Aku hanya akan menderita secara diam-diam dalam ketakutan dan kebencian. Ada banyak hal yang perlu dia khawatirkan, termasuk neneknya yang sudah lanjut usia dan tekanan karena tidak bersalah. Pada saat itu, sepertinya dia sendiri yang harus melawan seluruh dunia. Hati mudanya telah menanggung begitu banyak penderitaan, jadi dia tidak boleh disalahkan atas apapun. Bagaimanapun, penderitaannya tidak dapat dipahami oleh mereka yang belum mengalaminya. Terlebih lagi, lebih menyakitkan baginya untuk mengubur hal-hal ini di dalam hatinya. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng, Li Tongzu berhenti menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Mata Tang Xiaoti kosong dan tak bernyawa, dengan rasa putus asa karena dia tidak peduli sama sekali dengan dunia. Tang Xiaoti melanjutkan, saya berpikir untuk bunuh diri, tetapi setiap kali saya melihat nenek saya tahu bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk bunuh diri. Saya ingin hidup untuk nenek saya. Ketika saya besar nanti, saya akan membalas nenek saya untuknya. Kebaikan dalam membesarkanku. Chen Feng mengerti. Perasaan seperti itu membuatku menyalahkan diriku sendiri bahkan atas kematian, dan aku tidak memiliki kualifikasi, jadi aku hanya bisa hidup dalam kesakitan. Dia bertanya, mengapa kamu juga membenci Xie Xiaolong? Insiden yang baru saja dijelaskan tidak menyebutkan Xie Xiaolong, tetapi menyebutkan kebencian terhadap Xie Xiaolong di awal. Tampaknya kebencian semacam itu tidak kalah dengan kebencian terhadap guru kimia. Matanya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Tang Xiaoti menyeka air mata dari sudut matanya dengan tangannya dan berkata, Xie Xiaolong telah mengejarku sejak tahun pertama sekolah menengah. Karena aku hanya seorang siswa, aku tidak berjanji dia, dan selain itu, aku sama sekali tidak menyukainya. Namun, suatu ketika aku sedang menulis, aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa ayah Xie Xiaolong adalah seorang pejabat tinggi, dan aku menjadi tertarik, karena bahkan setelah bertahun-tahun, saya masih khawatir tentang kematian ayah saya, dan saya ingin mengambil keuntungan dari ayah Xie Xiaolong, carilah keadilan untuk ayah saya. Jadi, setelah pengejaran, saya setuju dengan Xie Xiaolong, dan kami menjadi pacar. Saya memberitahu Xie Xiaolong apa yang terjadi pada ayahku, dan Xie Xiaolong berjanji, mengatakan bahwa dia pasti akan menjadikan pria itu bos perusahaan jasa tenaga kerja, bayar harganya. Saya percaya apa yang dia katakan. Untuk mencapai tujuan saya bahkan berkompromi dan menghabiskan malam di luar bersama Xie Xiaolong. Tetapi malam itu, Xie Xiaolong mengetahui bahwa saya tidak perawan dan memperlakukan saya berkali-kali. Ketika ditanya, saya akhirnya memberitahu dia tentang guru kimia. Saya awalnya berpikir begitu, sebagai pacarku, Xie Xiaolong akan bersimpati padaku dan membantuku. Tapi hasilnya konyol. Alih-alih bersimpati padaku, Xie Xiaolong memperlakukanku dengan buruk. Dia mempermalukanku dengan segala cara, menyebutku pelacur, perempuan jalang, dan bajingan kotor, dan bahkan memberitahu anak laki-laki di kelas tentang aku. Pada akhirnya, semua orang di kelas kami tahu bahwa aku adalah bajingan yang kehilangan tubuhku, dan mereka mengejekku dengan segala cara. Semua milikku harga diri dihancurkan dengan kejam. Sejak itu, Xie Xiaolong telah meninggalkanku dan mengejar Wang Xinyao dari kelas 3. Dan janji untuk membantu ayahku menjadi sia-sia. Aku benci Xie Xiaolong, dia tidak hanya menipu saya, tetapi juga mengungkap bekas luka saya dan memperlihatkannya di depan semua orang, sehingga harga diri saya yang terakhir diinjak-injak tanpa ampun. Setelah selesai berbicara, tubuh Tang Xiaoti meringkuk. Bahkan lebih kuat. Dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ketidakberdayaan, keputusasaan, kebencian. Semua emosi negatif menyelimuti dirinya sepenuhnya. Kemarahan Chen Feng muncul, dan pengalaman Tang Xiaoti membuatnya melihat keburukan sifat manusia lagi. Dia menekan emosinya dan bertanya, apa yang membuatmu tiba-tiba memilih untuk membalas dendam pada Xie Xiaolong dan guru kimiamu? Juga, apa yang akan kamu lakukan besok? Sejauh ini, masih belum ada jejak keterlibatan Satyansia. Namun yang pasti ketika Tang Xiaoti akhirnya berhasil menembus hambatan kebencian di hatinya dan memilih untuk mati bersama, dia pasti ikut serta dalam membunuh dunia. Tang Xiaoti berkata, beberapa hari yang lalu, seorang siswa pindahan datang ke kelas 3, bernama Cui Jiangxi. Dia sepertinya tahu tentang saya, dan dia mengetahuinya secara detail.
Tetapi ketika saya berbicara dengannya, saya tidak merasa diskriminasi atau penghinaan. Dia menghibur saya. Bergaul dengannya adalah proses yang luar biasa. Saya selalu merasa tenang, sangat damai. Tetapi setelah tenang, kebencian itu bergejolak, dan hati saya yang awalnya pemalu menghilang. Sekarang, saya punya pikiran untuk membalas dendam. Aku hanya ingin membunuh mereka yang menindasku dan membuat mereka membayar harganya. Saya memberitahu Cui Jiangxi ide saya, dan dia berjanji untuk membantu saya dan memberi saya 2 pil. Dia mengatakan bahwa jika 2 orang meminumnya pada kelas kimia besok, mereka pasti akan mati, dan pemeriksa medis tidak akan dapat menemukan penyebab kematian. Dia mengeluarkan tas kecil dari sakunya, yang berisi 2 pil putih. Chen Feng mengambil pil itu dan menyerahkannya kepada Li Tongzu. Li Tongzu mengangguk, menemukan tas bukti dari mobil, dan memasukkan pil ke dalamnya. Pada saat ini, Tang Xiaoti mengulurkan tangannya lagi dengan tenang dan tampak lega. Dia berkata kepada Chen Feng, "Paman polisi, tangkap saya. Saya tahu bahwa meskipun itu sudah direncanakan, saya tetap bersalah." Dia tidak tahu mengapa dia mengakui semuanya, tetapi dia merasa bahwa posisi di depannya adalah seorang polisi yang bisa dipercaya. Sudah waktunya semuanya berakhir. Oke, bantu nenekmu. Chen Feng berkata sambil tersenyum, "Kembalilah dan berbakti kepada nenek, dan jangan memikirkan hal lain. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukan hal yang sama, dan aku akan lebih kejam darimu. Dunia ini terlalu baik terhadap orang jahat." Hari ini, kedua inspektur itu sudah mengetahui semua yang terjadi padamu. Kami akan membantumu mendapatkan keadilan atas semua yang telah kamu derita. Kamu hanya perlu untuk melakukan satu hal, lalu pertahankan secercah harapan terakhir di dunia ini, oke? Tang Xiaoti sedikit terkejut. Senyuman penuh hormat ini sepertinya memiliki kekuatan sihir, langsung menyembuhkan semua bekas lukanya. Apalagi ada kehangatan mengalir di hatinya yang sudah lama tidak dia lihat. Sangat hangat. Ini sangat hangat. Apakah kamu tidak akan menangkapku? Tang Xiaoti bertanya dengan hampa, air mata mengalir di wajahnya. Chen Feng dan Li Tongzu saling memandang dan tersenyum, dan berkata kepada gadis cantik ini, "Pulanglah, kamu tidak bersalah, aku mengatakannya, beritahu kamu, sekarang di Qinxi, aku memiliki keputusan terakhir. Dan segera, kamu akan temukan, mereka yang menindasmu akan dihukum. Tidak ada yang bisa melarikan diri." Bab 625. Ayo kita cari Cui Jiangxi. Aku bisa membunuhnya hidup-hidup sekarang dengan percaya diri. Chen Feng tiba-tiba berkata dengan tajam ketika dia melihat Tang Xiaoti kembali ke kios nenek dengan senyum yang sudah lama hilang di wajahnya. Tang Xiaoti memang menyedihkan, dan Xie Xiaolong serta guru kimia memang pantas mati. Tapi Satianxia memanfaatkan kebencian Tang Xiaoti untuk memainkan permainan pembunuhan, yang agak terlalu penuh kebencian. Lagi pula, begitu Tang Xiaoti melakukan ini, tangannya akan ditandai dengan pembunuhan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Dengan begitu, Tang Xiaoti benar-benar hancur. Tapi sungguh aneh, apa yang dilakukan Satianxia hingga dengan mudahnya melepaskan kebencian yang telah ditekan Tang Xiaoti jauh di dalam hatinya. Benarkah seseorang bisa mengendalikan emosi orang? Ini masih sulit dipercaya. Alih-alih membiarkan Li Tongzu meminta bala bantuan, Chen Feng dan Li Tongzu bergegas ke rumah Satianxia. Setelah melakukan semua persiapan, Chen Feng pasti akan menangkap Satianxia. Lagi pula, dia tidak begitu takut dengan racun. Dan dengan kekuatan untuk membunuh ahli tingkat menengah dunia, itu tidak cukup di hadapannya. Dengan diam-diam tiba di rumah Satianxia, Chen Feng memutak-atik pintu beberapa kali sebelum membuka pintu keamanan yang berat. Keterampilan ajaib seperti itu membuat Li Tongzu tercengang. Namun saat saya masuk kamar, kosong, tidak ada siapa-siapa. Dengar, kita harus menemukan orang ini. Li Tongzu diminta untuk melakukan pencarian polisi secara menyeluruh, sementara Chen Feng sedang duduk di sofa di rumah Satianxia. Walaupun cara menunggu kelinci itu buruk, cara itu juga tidak ada solusinya sekarang. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika Chen Feng membuka matanya lagi, hari sudah fajar. Sepanjang malam, Satianxia tidak kembali. Belakangan, Chen Feng menerima telepon dari Li Tongzu. Li Tongzu mengerahkan sejumlah besar petugas polisi untuk mencari sepanjang malam, memeriksa setiap sudut di mana Satianxia mungkin muncul. Namun, tidak ada jejak Satianxia yang ditemukan. Orang ini sepertinya menghilang dari Qinxi dalam semalam. Sedangkan untuk kedua pil tersebut, setelah diperiksa tidak ada yang istimewa, kandungannya mirip dengan obat tidur. Dosis itu tidak cukup untuk membunuh seseorang.
Sejak kamu membuat game ini, aku tidak yakin kamu tidak akan memainkannya lagi. Chen Feng mengerti bahwa jika Satyansia ingin menyembunyikan dirinya, Li Tongzu tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Sekarang sangat mungkin mereka menemukan Tang Xiaoti tadi malam dan ditemukan oleh seluruh dunia, jadi mereka memilih untuk melarikan diri. Tapi apakah masalah ini sesederhana itu? Dia hampir yakin segalanya tidak akan sesederhana itu. Hanya dari 2 obat tidur yang tidak bisa membunuh orang ini, kita bisa tahu ada yang tidak beres. Bahkan jika Tang Xiaoti benar-benar punya cara untuk membuat Xie Xiaolong dan guru kimia meminum pil, apa selanjutnya? Bagaimana cara membunuh 2 orang ini di depan umum? Jelas itu tidak mungkin. Dia memiliki kepribadian yang mematikan dunia, dia suka memanipulasi orang lain, tetapi tidak memilih untuk melakukannya sendiri. Oleh karena itu, ada banyak keraguan tentang pembunuhan berencana Tang Xiaoti. Dia naik taksi ke sekolah, begitu dia memasuki kantor, Zhang Xinyan, yang sedang memutar pena dengan tangan kanannya, segera berdiri. Guru lain di kantor juga tidak datang. Zhang Xinyan menginjak sepatu hak tinggi dan buru-buru mendatangi Chen Feng dan bertanya, "Orang gila, bagaimana kabarnya?" Karena kejadian ini, dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Selain itu, Chen Feng tidak pulang sepanjang malam, yang membuatnya khawatir hingga saat ini. Chen Feng berkata, masalah Tang Xiaoti telah diselesaikan, tetapi Cui Jiangxi, orang yang membunuh dunia, melarikan diri dan tidak dapat menemukannya setelah mencari sepanjang malam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Zhang Xinyan merasa lega. Bagus, bagus. Dia mengelus dadanya. Bagaimanapun, masalah Tang Xiaoti telah terselesaikan. Adapun Satyansia, semakin jauh semakin baik, yang terbaik adalah tidak kembali. Menakutkan memikirkannya. Chen Feng masih berkata dengan sedikit cemas, saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak pernah berakhir, dan Satyansia tidak akan mengakhiri permainan ini dengan mudah, jadi jangan anggap enteng dan lindungi diri Anda sendiri. Di sekolah, Fo Yin tidak bisa terlalu dekat denganmu, dan jika kamu dalam bahaya, aku akan khawatir. Entah kenapa, tapi selalu ada perasaan aura berbahaya mendekat. Oh, aku mengerti. Zhang Xinyan merasakan kehangatan di hatinya. Sial, Chen Feng memiliki momen kelembutannya. Untuk tujuan asuransi, saya akan pergi ke kelas 1 untuk memeriksa Anda selama periode ketiga. Jika Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa atau memperhatikan sesuatu, segera hubungi saya. Chen Feng memperingatkan. Zhang Xinyan mengangguk dengan cepat dan berkata, oke, jangan khawatir. Pada saat ini, di kelas-kelas 3, Wang Xinyao menguap dan berbaring di atas meja. Setelah 2 kelas, Cui Jiangxi tidak datang, yang membuatnya sangat kecewa. Saat saya bosan, saya menerima pesan teks dari Cui Jiangxi. Dia membukanya dengan penuh semangat dan membaca, pada periode ketiga, saya akan menunggumu di atap gedung administrasi. Ini akan menjadi kencan pertama kita. Wang Xinyao tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya saat dia melihat isinya, merasa sangat bahagia. Atap. Ini mengingatkannya pada banyak drama idola remaja yang romantis. Protagonis laki-laki tampan akan mencuri ciuman pertama protagonis perempuan dari atap. Dia hampir bisa merasakan momen indah bibir hangat Cui Jiangxi menempel di bibirnya. Itu sangat menyenangkan baginya. Ding! Bel baru saja berbunyi, dan Wang Xinyao berlari keluar seperti kelinci. Gedung administrasi hanya memiliki 4 lantai dan hanya ada sedikit orang di sana pada jam pelajaran. Wang Xinyao diam-diam naik ke atap dan segera melihat Cui Jiangxi terbaring di tembok pembatas. Cui Jiangxi mengenakan kemeja putih dan memandang ke kejauhan dengan sedih. Profilnya yang sederhana membuat Wang Xinyao terpesona. Namun ketika dia terobsesi, dia tiba-tiba menemukan ada sangkar besi di atas gedung. Di sebelah kandang, ada seseorang yang terbaring, tapi si Yin-lah yang melindunginya. Kali ini, Cui Jiangxi berbalik dan menunjukkan senyuman yang sangat aneh. Bel jam pelajaran ketiga akhirnya berbunyi. Zhang Xinyan tidak ada kelas apapun pada periode ini, dan duduk di depan mejanya dengan linglung. Telepon tiba-tiba menyala, dan ada pengingat tagihan 10.086. Dia mengangkat teleponnya, menghapus pesan teks, dan secara tidak sengaja melihat daftar nama yang dikirimkan guru kelas kepadanya kemarin. Saat dia membaliknya, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah nama. Bagaimana bisa ada lebih banyak lagi? Saat dia melihatnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba panik. Dia segera berdiri dan berlari keluar sambil memanggil Chen Feng. Guru Zhang, mengapa kamu begitu panik? Begitu dia sampai di pintu kantor, dia mendengar suara yang mengejutkannya.
Saat saya melihat ke atas, itu adalah Choi Jiangxi. Melihat pemuda tampan dengan senyum hantu, Zhang Xinyan tiba-tiba panik. Jari-jarinya gemetar, tapi untungnya dia menemukan nomor Chen Feng dan memutar nomornya. Setelah menelepon, dia merasa lebih nyaman dan berkata kepada Cui Jiangxi dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, mengapa guru panik? Benarkah? Cui Jiangxi mengeluarkan ponselnya dengan tidak tergesa-gesa, membuka foto, dan meletakkannya di depan Zhang Xinyan. Dalam foto tersebut, Wang Xinyao dikurung di dalam sangkar besi dan tampak seperti pingsan. Halo. Pada saat yang sama, suara Chen Feng datang dari ujung telepon yang lain. Tidak apa-apa. Ayo makan siang bersama dan pergi memancing di sungai. Zhang Xinyan tampak kusam. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Cui Jiangxi tersenyum licik dan berkata, Guru Zhang, jika kamu ingin melihat Wang Xinyao, ikutlah denganku. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.